Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Taufik Hidayat dengan NIM 233140109. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep Active Directory. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang domain, thrift, dan floors. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang domain. Yang apa itu domain? Domain yaitu sebuah wilayah tutorial atau wilayah kedaulatan sebuah organisasi, perusahaan yang atau bisa juga di negara lah, algoritmnya seperti itu. Nah, di dalam yang namanya domain, di dalamnya ada nama, struktur domain, ada yang namanya Active Directory. Active Directory adalah sebuah directory service menjadi pusat manajemen user komputer dan beberapa objek yang sudah di dalam satu jaringan. Di mana fungsi utama dari domain control ini contohnya adalah untuk mengautentikasi, memberikan otoritas dari pengguna dan user termasuk komputer maupun perangkat-perangkat yang ada dalam satu jaringan di dalam sebuah Windows domain. Bahkan bisa membeli autentikasi kepada objek-objek tertentu juga. Contohnya, kapan seorang karyawan bisa login ke sebuah komputer, kapan user bisa login, kapan bisa log out, batas waktunya login kapan, dan apakah boleh login kapan aja. Apakah user tersebut masih di perusahaan atau di organisasi tersebut, atau sudah tidak lagi, yang kita bisa tentukan dia masih boleh login atau tidak. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh perangkat, kita bisa mengatur fitur komputer atau prepare yang adalah di dalam satu organisasi. Yang contoh dalam satu organisasi kita, di dalam satu organisasi itu ada perangkat, ada laptop, ada desktop dan server. Nah, kita bisa tentukan kapan misalnya di user ini boleh login atau enggak. User ini sudah tidak boleh, user ini masih boleh login, gitu kan, di dalamnya. Ke dalam database server misalnya, ini misalnya contoh ya, database server misalnya. Nah, kemudian dia bisa menentukan yang namanya Active Directory. Direktur itu bisa menentukan ada server-server mana saja yang bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Yang contohnya ada lebih dari satu server di sini. Misalnya database ini bisa diakses, tapi di database-nya tidak bisa diakses. Yang ini sudah boleh diakses. Jadi dalam satu organisasi, misalnya ada lebih dari satu database server, maka Active Directory ini yang akan mengatur, yang database ini boleh diatasi, yang ini tidak boleh, yang ini boleh. Nah, semacam itu. Yang begitulah salah satu contohnya ya. Oke, kita harus kembali ke beberapa istilah di sini. Yang namanya ID. Nah, ID-nya adalah Active Directory. Kemudian AIDS-nya Active Directory, domain service. Ini cuma singkatan aja ya. Active Directory yang sedang kita berikan AIDS Directory, Active Directory, domain service. Jadi layanan Active Directory dalam domain atau controller. Kalau domain controller itu yang sudah kita pernah bahas di pertemuan pertama. Domain itu salah satu wilayah kedaulatan, wilayah tutorial yang punya undang-undang, punya aturan dan punya kebijakan, punya polisi. Oke, jadi yang namanya dunia Microsoft Windows ini cuma buat analogi dari dunia nyata saja ya. Oke, di sini kita kenal, kita sudah tahu bahwa Active Directory itu user komputer dan objek user dan komputer sudah tahu ya. Lalu objek itu apa? Mana ya? Nah, saat kita bekerja dengan Active Directory,
kita akan lebih banyak bekerja dengan objek-objek adalah sebuah grup atribut yang mewakili reference dari domain. Jadi yang namanya di dalam grup ada yang disebut objek, ada objek-objek macam-macamnya juga ada. Contoh seperti yang ditulis di bawah ini, ada organisasi unit, user komputer, grup kontak, share folder, dan share printer. Ini pernah saya bahas sedikit dan di pertemuan sebelumnya, tapi it's okay, saya bahas di sini lagi agak mendalam. Dan yang di dalam yang namanya objek-objek itu punya security yang disebut dengan security identifier atau SID. Tujuannya adalah untuk supaya server itu bisa menentukan objek-objek si punya di misalnya bisa di objek juga boleh diakses atau enggak gitu. SID ibaratnya apa yang kalau dia manusia, ibaratnya kayak manusia, apakah dia manusia atau nomor KTP, nomor induk yang setiap manusia punya, atau satu negara, kecuali kalau terjadi manipulasi. Terlepas dari manipulasi, yang terlepas dari manipulasi juga tidak ada orang yang punya nomor induk kependudukannya yang sama, itu enggak jadi masalah. Ibarat DNA lah, orang nggak punya sidik jari juga atau struktur DNA yang sama, tapi bukan udah kan kapan sebuah objek itu punya akses tertentu, bisa diakses, kapan punya akses dan sebagainya. Oke, objek-objek apa itu objek? Objek itu seperti yang ada di tulisan di bawah ini. Contohnya OU atau organisasional unit. OU adalah sebuah objek yang bisa berisi objek lainnya di satu domain yang sama, dan organisasi unit itu yang tidak bisa berisi user akunnya, kontak, komputer, dan grup. Dan yang namanya organ ada yang awal you will als iling grup polisi object to one you akan dan you to be hubungan dengan grup polisi. Grup polisi apa itu grup polisi? Nah, grup polisi itu sebuah aturan tertentu di dalam sebuah grup yang ada di Microsoft Network. Nanti kita bahas tentang grup ini ya. Sernam sudah tahu, yaitu penggunaan komputer untuk perangkat Windows Server. Ini grup adalah sebuah kelompok kumpulan dari user. Terus jadi yang namanya contoh yang sebuah perusahaan pasti punya grup dong, punya kelompok tertentu, misalnya bagian finance, bagian sales, bagian HR, bagian apa ya. Terus dia juga mempunyai nama-nama tertentu karyawan dalam perusahaan, pasti ada di dalam grup. Sebuah distribusi grup, dan ada dua objek yang namanya grup itu terbagi dua. Ada security group dan distributor group. Security group adalah grup user akun yang digunakan untuk menyediakan akses ke semua resource yang ada, sedangkan dia distributor grup ini digunakan untuk email distributor list. Jadi setiap user itu punya email. Jadi salah satu fitur untuk berkomunikasi satu dengan yang lain antara user. Oke, kemudian ada kontak-kontaknya juga, yang alamat yang namanya penduduk lah. Contohnya punya KTP, punya nomor induk pendudukan pasti punya. Itu namanya kontak, punya kontak kontak kamu atau alamatnya di kontak. Share folder ini adalah sebuah folder yang bisa di-share di saat satu kelompok jaringan tertentu. Kalau ada yang sudah diakses, mungkin kadang ada wanita bagian saya file ini dong, ya udah ambil saya itu di servernya yang ini, nama foldernya ini. Share folder itu adalah sebuah folder yang bisa diakses di sebuah server.
misalnya di server file super, file sharing, server macam-macam file lah, macam folder. Atau untuk karyawan juga bisa. Kemudian share printer, yang ini print yang bisa dipakai folder. Contohnya ada printer di sini di dalam sebuah organisasi, dan printer ini bisa diakses bareng-bareng oleh semua karyawan yang ada, yaitu share printer. Ini yang namanya sebut dengan objek di dalam Active Directory, dan objek ini adalah berbagai macam organisasional unit, user komputer, grup yang bisa diatur oleh Active Directory. Jadi inilah fungsi utama dari Active Directory adalah sentralisasi atau mengatur dan manajemen semua objek-objek yang ada. Oke, sekarang saya coba rangkum dari pertemuan sebelumnya mengenai domain trace dan force, dan pertemuan yang sekarang mengenai Active Directory. Oke, force, yang dimaksud dengan force adalah satu kelompok yang domain atau software berisi satu domain. Contohnya seperti ini. Nah, ini fokus karena seperti contohnya. Oke, lingkarannya saya buat ini meskipun tidak seperti lingkaran. Oke, jadilah disebut dengan force. Nah, ini disebut dengan force berisi domain. Domainnya kini suka-suka.com id. Ini domain utama, top level domainnya. Lalu ada yang grup domain contohnya kayak misalnya suka-suka.com in sama finance yang disebut dengan subdomain. Oke. Tridom yang seperti segitiga, ini satu tier, satu domain. Ini satu tree juga, satu domain, satu subdomain, contohnya di bawah ini. Terus antar ini terhubung dengan yang domain. Terus relationship-nya seperti ini. Relationship relationship itu ini ya. Terus itu relationship kepercayaan, beberapa pendapat yang dipercaya oleh induknya, itu namanya trust relationship. Oke, di dalam dokumentasi di dalam dokumen ini ada yang namanya Active Directory. Ini Active Directory ini ada sebuah service yang dijalankan di dalam satu force, satu domain. Ini secara harapannya yang satu first disk tersebut itu namanya Active Directory, dan di bawah dalam Active Directory mengatur grup dan objek seperti yang sudah kita bahas di terus objek itu apa saja. Objek itu organisasi unit atau yang disebut dengan AO. Lalu penggunaan per grupnya, grup dari user, kemudian komputer, perangkat baik, server database server maupun kalian komputer. Nih kemudian ada kontak-kontak ini. Nanti kita bahas kalau kita sudah praktek Active Directory itu seperti apa. Ya, ini kontak yang masing-masing user, kemudian share folder dan printer. Ini yang ada di dalam server. Printer ini bisa ada di share folder atau ada perangkat printer lain misalnya yang terhubung di dalam satu domain ini yang bisa dipakai bersama-sama. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita ada konsep aktif yang Directory adalah lanjut dari sebelumnya. Terus termasuk kita sudah rangkum dari pertemuan sebelumnya juga mengenai konsep domain tree force dengan konsep Active Directory. Oke, kalau begitu dari saya kalian cukup. Bila ada kurang dari video ini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.